ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويعملون الخيرات فاحتسبه وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله فصل إعلم أنه تجب الزكاة في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم ففيهما يجب ربع عشرهما إذا تم حول بعد أن ملكهما وأنه لا يجوز له تأخيرها بعد تمامه لما روى أحمد وابن خزيمة وحبان وأبو يعلى عن ابن مسعود أن لا والزكاة أو مؤخرها من جملة المغلولين ملعونين على لسان محمد صلى الله عليه وسلم ومن ثم جزم بعضهم بأنه كبيرة إلى آخرها. فصل هذا فصل إعلام أنه تجب الزكاة في الفضة إذا بلغ 20 مثقالا. Ketahuilah sesungguhnya wajib membayar zakat emas ya apabila sampai 20 misqal. 20 misqal itu 85 gram. Ada ulama yang lebih ihtiyat seperti Malik Syafi'i Hangami menghitungnya itu 83 gram. Jadi kalau 83 gram atau 85 gram, maka orang yang punya emas sebesar itu wajib membayar zakat. Ibu-ibu, kalau di dulu orang Betawi, orang Madura, ya orang di Sulawesi itu yang kalau lebaran itu dipakai semua. Kira-kira 300 gram ya. Jalannya sampai miring gitu ya. Karena banyaknya emas gitu. Apakah itu kena zakat? Jawabannya tidak kena zakat karena itu tazyin, itu perhiasan. Dan perhiasan itu diukur dari uruf. Uruf itu tradisi yang berlaku. Artinya kalau orang pakai 100 gram di daerah itu masih lazim, maka dia gak kena zakat. Tapi di kota-kota gak ada orang pakai 100 gram, 150 gram itu jarang ya. Kecil nilainya apa? Tidak besar bukannya. Nah, jadi kesimpulannya yang terkena zakat itu di luar perhiasan. Ya, di luar perhiasan. Ini ibu-ibu banyak, bapak-bapak juga mesti paham tuh gini. Jangan ada di otak kita yang dibilang perhiasan itu yang dipakai sama istrinya. Bukan itu maknanya. Kalau ada orang yang ngumpulin duit, zaman dulu itu investasi itu ngumpulin duit itu beli emas.
Emasnya disuruh pakai istrinya. Nanti kalau sudah banyak dijual buat berangkat haji, dikumpul buat ngawinin anaknya, dikumpulin buat bangun rumah, bikin kontrakan. Itu bukan tazyin, itu investasi dalam bentuk emas perhiasan. Mesti dibedain. Itu namanya investasi dalam bentuk emas perhiasan. Kena zakat, kena wajib bayar zakat dia. Karena bentuknya perhiasan, tapi sebenarnya dia investasi. Kalau duit kan dipakai habis, disuruh pegangin istrinya. Istrinya senang megangin karena bentuknya emas bisa dipakai, tapi dia sebenarnya nyelengin duit karena zakat. Nah, yang dibilang tidak kena zakat tazyin itu walaupun 100 gram. Dari dulu memang perhiasan istrinya itu gitu. Bukan untuk dijual, emang perhiasan dia. Cincinnya kanan 10 gram, kiri 10 gram. Ya, kuping kanan 10 gram, kuping kiri 10 gram, kaki kanan 10 gram, kaki kiri 10 gram. Memang dari dulunya begitu. Nah, itu namanya tazyin, memang perhiasan dia. Enggak kena zakat itu. Memang dia beli buat dia pakai, bukannya investasi. Oh, kalau gitu bisa jadi orang berbohong. Itu yang tahu cuma dia sama Allah. Dia tazyin apa dia investasi? Dia cuma dia yang tahu. Ya, karena wujudnya, bentuknya perhiasan. Ya, jadi kalau benar-benar tazyin perhiasan nggak kena pajak, karena nggak kena zakat, walaupun 100 gram. Ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu mesti bedain mana perhiasan, mana investasi dalam bentuk perhiasan. Itu tidak sama hukumnya. Wa fil fiddati idza balaghat mi'atai dirhamin, dan pada perak apabila telah sampai 200 dirham. 200 dirham itu sama dengan 595 gram. Ya, 595 gram itu wajib bayar zakat perak. Nah, di Indonesia, maaf nih, di Jakarta dan sekelilingnya itu kalau nggak lazim orang menggunakan perak. Tapi di daerah Silver, Yogyakarta, ya, Solo, ya, itu biasa orang pakai perhiasan dari perak. Bahkan ada yang perak nanti dikerumnya kerum emas. Nah, kalau dia sampai 595 gram wajib kena zakat. Berapa wajib bayar zakatnya? Fafihima yajibu rubu usyrihima. Dan pada keduanya itu tadi, emas dan perak itu tadi, rubu usyrihima, 4/10. 4/10 itu berarti 2,5%. Ya, rubu usyriha, ya, 4/10. 4/10 itu sama dengan 2,5%. Jadi kecil bayarnya, ya, cuma 2,5%. Ya, itu pertama ukurannya. Ya, ukurannya 83 atau 85 gram. Ya, investasi wajibnya 2,5%. Syarat yang berikutnya, idza tamma haulun ba'da'an malakahuma, setelah sempurna haul, pertemuan tanggal. Jadi setelah 1 tahun seseorang memiliki keduanya. Artinya 1 tahun setelah memiliki emas, 1 tahun setelah memiliki perak. Ya, kalau itu dia investasi simpanan, wajib bayar zakat.
Wa annahu la yajuzu lahu ta'khiruha ba'da tamamihi, dan sesungguhnya tidak boleh lahu ya bagi muzakki itu ta'khiruha, menunda-nunda ya ba'da tamamihi, setelah sempurnanya haul. Kalau sudah ketemu haulnya jangan ditunda-tunda, keluarkan, bayar zakatnya. Lima rawa Ahmadu wa bna Huzaimah wa Hibbana, sebagaimana telah meriwayatkan Imam Ahmad Ibnu Hanbal dan dua ibnu, maksudnya dua ibnu itu Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban. Wa Abu Ya'la, demikian juga diriwayatkan oleh Abu Ya'la an Ibnu Mas'udin, dari sahabat Ibnu Mas'ud, annala wa zakat, sesungguhnya orang yang menunda-nunda zakat, ai muakhiruha, orang-orang yang menunda zakatnya itu tadi, min jumlatil mal'unin, termasuk kelompok orang yang dilaknat ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, berdasar pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah itu ya perkataan dari Ibnu Mas'ud menafsirkan atau menyimpulkan dari perkataan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau udah waktunya keluarin, jangan tidak dikeluarkan ya. Wa min thamma, dan dari yang demikian itu jazama ba'duhum ya, beranggapan sebagian ulama bi'antihi kabiratun, bahwa menghitung menunda-nunda zakat itu kabiratun, dosa besar. Jadi termasuk dosa besar itu orang yang tidak mengeluarkan zakat segera. Jadi bukan tidak bayar, tidak segera bayar maksudnya. Nah ini menarik, kalau di dunia perdagangan itu ada apa itu konsinyasi dan lain sebagainya, yang pembayaran itu setelah laku. Bahkan kalau di dunia jasa ya, di dunia jasa itu seperti penyanyi ya, penyanyi termasuk ustadz yang tampil di televisi itu, bahwa jasanya, honorariumnya itu dibayar setelah 10 hari tayang. Setelah 10 hari tayang baru rekeningnya masuk. Kenapa? Karena sponsornya juga 10 hari setelah ditayangkan baru bayarnya. Apakah 10 hari ini seandainya seseorang itu wajib membayar zakat termasuk menunda-nunda nih? Jawabannya tidak. Kalau ternyata memang uang dia itu sudah menjadi komitmen dalam bisnis itu seperti itu ya, kita nggak bisa melawan dari sebuah konvensi yang berlaku dalam dunia perdagangan, dunia bisnis dan dunia jasa itu seperti itu. Maka itu bagian dari uruf yang ditolerir 10 hari itu, bila memang umpamanya pemasukan dari sebuah perusahaan itu 10 hari setelah hari dari mana haul itu dia berkewajiban, dari lantaran dapat uangnya itu setelah laku umpamanya, itu tidak termasuk. Jadi kita tidak kaku mengartikan pengertian itu ba'da tamam ya, tidak kaku dalam mengartikan tamam di sini. Yang kedua yang dipahami di sini bahwa orang yang bayar zakat itu ya, orang yang bayar zakat itu harus kenal mustahiknya. Siapa yang berhak itu? Nah, yang berhak itu adalah 8 asnaf. Ini menarik nih. Al-Quran menyebutnya 8 asnaf, tapi tidak menyebutkan yang mana orangnya gitu. As-shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Banyak, ada 8 zakat. Zakat itu adalah untuk fakir miskin, untuk fakir, untuk miskin, untuk amil, sabilillah, ada 8. Nah, itu yang ditentukan. Tetapi
cari duitnya di Jakarta, kemudian lebaran pulang kampung, bayar zakat fitrahnya, bayar zakat malnya di kampungnya. Apakah itu sah orang yang melakukan seperti itu? Ya, karena Al-Quran cuma mengatakan 8 asnaf. Orang itu bilang, di kampung saya banyak orang miskin, di kampung saya banyak orang Ibnu Sabil dan lain sebagainya. Maksud nggak pengertiannya? Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini penting nih untuk diketahui. Jawabannya, orang yang membayar di tempat lain, jawabannya sah tapi dosa ya. Dan menurut kitab ini dosanya besar-besar. Kenapa? Karena ketika dia mencari di situ, maka dia berkewajibannya di daerah situ. Tinggalnya di Tangsel, maka orang yang miskin, mustahik yang ada di kampung Tangsel itu yang berhak menerimanya. Bukan yang di Surabaya, bukan yang di Cirebon, bukan yang di kampungnya. Ya, itu perlu tuh diperhatikan. Jadi jangan cari uang di mana, bayar zakatnya di mana, jangan. Itu namanya berkhianat kepada orang mustahik. Oh, cuma zakat fitrah namanya cuma 3,5 liter, ya cuma 3,5 liter, 3,5 liter. Nggak boleh begitu. Lebih baik bayar di sini, di kampung kasih sedekah. Tapi tidak boleh atau jangan dilakukan di tempat lain. Ya, walaupun sah karena memang ukurannya itu adalah khurujul mal, mengeluarkan harta, dan dia sudah keluarkan itu sah, tetapi dia berdosa berkhianat kepada orang yang mustahik di kampungnya. Ya. Fa'in akharaha wa huwa qadirun ala adaiha domanaha. Apabila dia menunda-nunda membayar zakat, hal keadaannya dia mampu untuk menunaikannya, domanaha, maka dia wajib menanggungnya. Ya, artinya menanggung resiko, ya, menanggung dosa yang ditimbulkan dari sebab dia menunda-nunda. Walau intana min adaihi jahidan, ya, wujubaha kafara wa qatala bi kufrihi kama yuqtalul murtaddu. Walau intana min adaiha, seandainya ada yang mencegah, ada yang menghalang-halangi dari membayar zakat, jahidan wujubah, orang yang orang yang menentang tentang kewajiban bayar zakat. Jadi kalau ditanya, ente kenapa nggak bayar zakat? Nggak ada, nggak wajib. Ini harta saya, ini tenaga saya, ini keringat saya, ada urusan apa sama orang lain? Nggak ada, nggak wajib. Gitu. Ya, jadi dia jahidan wujubah. Dia menentang kewajiban membayar zakat, kafar, maka dia kafir dengan ucapannya, dengan i'tiqadnya itu tadi. Wa qatala bi kufrihi, dan boleh diperangi. Ini bukan dibunuh di sini ya. Wa qatala di sini diperangi, bukan dibunuh. Wa qatala bi kufrihi, sebagaimana dia dia diperangi sebagai orang kafir, kama yuqtalul murtaddu, sebagaimana diperanginya orang-orang yang keluar dari agama Islam, murtad. Ya, ada orang di kampung kita secara sengaja murtad, keluar dari agama Islam, pindah agama lain, diekspos dengan agamanya itu. Kalau menurut hukum Islam dan di negara Islam, orang itu boleh diperangi. Ya, kalau di negara Islam, orang itu yang mengekspos kemurtadannya itu berhak, ya, untuk diperangi. Bahkan ada yang mengatakan darahnya halal untuk ditumpahkan.
kalau negaranya negara Islam. Tapi di Indonesia tentu ada strata hukum yang lain yang tidak memperbolehkan itu. Ya. Wa in mana'aha bukhlan biha, apabila dia mencegahnya, artinya dia tidak melaksanakan zakatnya itu bukhlan biha, karena dia bodoh tentang zakat. Kenapa ente gak bayar zakat? Zakat apaan sih? Ini punya aneh semua. Saya kerja pakai siang malam gitu. Karena dia tidak mengerti. Kalau tadi menentang. Kalau ini yang kedua, dia bilang nggak ada. Nggak ada zakat-zakat. Saya nggak ngerti zakat itu. Ukhizat minhu qahran, maka boleh diambil. Ukhizat, diambil minhu ay min maniha, diambil dari hartanya itu menurut kadar yang mesti dia keluarkan. Qahran, dipaksa. Jadi pemerintah setempat boleh meluncuti, boleh mengambil sejumlah kewajiban yang mesti dia keluarkan apabila orang itu tidak mengeluarkannya karena tidak mengerti. Ambil. Wa'adzara, ya, dan itu sebagai perbuatan yang tercela. Ya. Fa'in tana'a, ya, bimanfaatin qatalahul imam, ya. Fa'in tana'a bimanfaatin, apabila dia mencegah, ya, tidak melakukan bimanfaatin dengan manfaat dari zakat itu tadi, ya, dia tidak memberikannya itu tadi, ya, qatalahul imam, maka memberangi orang itu oleh pemerintah, oleh imam, ya, pemerintah setempat, boleh diperangi. Nah ini bapak sekalian yang berbahagia, ini hukum Islam, ya, ini hukum yang berlaku di dalam Islam itu seperti itu. Di dalam Al-Quran itu ada ayat bunyinya khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Khuz min amwalihim, ambil dari harta mereka itu, ya, shadaqatan ay zakatan, ambil zakat yang mereka tidak keluarkan itu yang dimaksud itu orang bodoh. Satu, yang kedua orang yang memang jelas-jelas tidak mau melakukannya, ya, tutahhiruhum, untuk mensucikan dirinya, wa tuzakkihim, dan membersihkan hartanya. Jadi imam boleh mengambil harta orang yang tidak bayar zakat secara proporsional, dipaksa mengeluarkannya. Nah itu bagi orang yang memang, ya, tidak mengerti atau orang yang jelas-jelas jahilnya, orang-orang yang menentang diambil. Ada masalah begini. Bagaimana kalau seandainya seorang pengusaha, si sekretarisnya itu, si manajernya itu, manajer keuangan atau direktur keuangan, dia tahu hitungannya itu, berapa aset yang dia punya, berapa jasa yang dia kuasai, berapa yang menjadi keuntungan dia, itu dia bisa. Kemudian karena dia bisa menghitung 2,5%-nya, maka dia sudah bisa menentukan angkanya itu, umpamanya 250 juta yang mesti dikeluarkan. Jadi 250 juta itu adalah aset yang mesti dikeluarkan untuk bayar zakat. Karena angkanya besar, maka dia keluarkan 100 atau 150. Apakah si orang yang tahu itu boleh mengambilnya sejumlah itu? Ulama mengatakan kalau di negara Islam dia lapor kepada pemerintah setempat, maka yang 100 atau 150 itu nanti diambil oleh pihak penguasa. Kalau di Indonesia, yang negaranya bukan Islam bagaimana? Maka ulama dua pendapatnya.
Yang pertama mengatakan fa'amruhu mufawwadun ilallah. Urusan dia bayar zakat yang jelas dia ketahui itu, dia serahin sama Allah dan dia cuma kewajiban mengingatkan saja. Ingetin, bosnya tetap tidak mengeluarkan, udah serah. Yang kedua boleh diambil. Berapa besar ngambilnya? Mengambil sejumlah yang memang semestinya kalau tadi 250 juta, orang itu cuma mengeluarkan 150 juta. Menurut perhitungan dia harus 250. Yang 150 juta itu boleh diambilnya sedemikian rupa itu, kemudian dia yang membagikannya kepada yang mustahik. Itu pada hakikatnya dia nolong bosnya, supaya bosnya itu tidak bermasalah dengan zakat. Itu terjadi dua pendapat ulama tentang ayat khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Tapi ini juga gak boleh dijadikan dasar, padahal kita tidak tahu persis, kita tidak tahu hitungannya, kita tidak tahu bahwa sebenarnya bosnya itu sudah mengeluarkan zakat, kemudian dia menduga-duga, dia mengambil hartanya, hukumnya haram. Haram, gak boleh dia melakukan itu. Jadi yang dimaksud kebolehan itu tadi secara proporsional. Karena memang ada hadis yang menarik nih. Ada seorang wanita datang kepada Nabi, ya Rasulullah, suamiku itu begini-begini. Intinya itu istrinya lapor suaminya pelit banget gitu. Bolehkah aku mengambil uang punya suamiku agar untuk keperluan hidupku layak dan untuk anak kandungnya bisa, kalau bahasa sekarang itu gizi berimbangnya terpenuhi? Apa jawab Rasulullah? Ya, khudz bimisli, kau boleh ambil yang proporsional. Jadi istrinya boleh mengambil harta suaminya yang pelit sejumlah kelayakan yang mesti dilakukan oleh suaminya untuk memberikan nafkah. Ini yang pelit di sini emang kalau bahasa kita pelit itu bakhil, tapi yang dimaksud ini adalah sahih. Kalau pelit itu bedanya, apa bedanya bakhil dengan sahih? Kalau bakhil itu, pelit itu, dia pelit sama orang, tapi makannya itu nikmat, makannya mewah, dia rumahnya mewah, buat keluarganya mewah, mobilnya mewah, namanya bakhil ya. Kalau sahih sama orang pelit, buat dirinya saja pelit, buat istrinya, buat anaknya pelit. Nah ini kacau nih. Ibu-ibu jangan mau nih kawin sama dia nih. Makannya mantep loh, duitnya dikarungin ya. Nih namanya sahih. Bahasa Indonesianya pelit juga. Padahal kalau dalam bahasa Arab itu levelnya itu beda. Boleh ya. Tapi saya ingin jelaskan kepada ibu-ibu seperti halnya tadi, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ibu-ibu, haram hukumnya kalau menduga ya tidak secara proporsional bahwa sebenarnya yang sudah diberikan suaminya itu sudah bagus, sudah proporsional, maka yang diambilnya hukumnya haram. Ya, jadi nggak boleh pakai duga-dugaan, ya harus perhitungannya benar. Dan saya mesti menyampaikan yang sebenarnya memang begitu. Ya. Wa annahu yushtaratu fi sarfi zakati niyatu zakatil mal aw sadaqatul malil mafrudati inda daf'iha aw azliha aw i'ta'ihal wakil. Wa annahu yushtaratu, sesungguhnya dipersyaratkan fi sarfi zakati, di dalam menyerahkan zakat itu, niyatul zakatil mal,
Niat orang itu mengeluarkan zakat malnya itu niat. Au sodak, ya apa itu zakat au sadaqatul malil mafruḍah, atau disebutnya juga zakat harta yang diwajibkan. Ini pengertian sedekah dalam Al-Quran itu dipergunakan untuk dua hal. As-sadaqatu lil fuqara, itu maknanya as-sadaqatu as-sadaqatul mafruḍah, maknanya sedekah yang diwajibkan namanya zakat. Sedekah yang tidak diwajibkan namanya tatawwu, ya, nah, kita sebutnya sedekah. Ya, kapan indah daf'iha, ketika dia menyerahkan itu niat dalam hati, saya bayar zakat. Ya, au azliha au inta'iha wakilah, atau ketika dia menyerahkan, memberikan kepada wakilnya. Wakil itu panitia, wakil bisa jadi di sini adalah amil, ya, waktu dia, karena amil itu kan bisa jadi amil itu wakil itu begini. Kapan orang wajib bayar zakat fitrah? Setelah berbuka puasa, beduk maghrib di hari terakhir Ramadan, dia hidup tuh. Hidup walaupun baru lahir, hidup sampai besok Id naik ke atas mimbar, itulah waktu bayar zakat. Betapa susahnya membayar zakat yang sebenarnya itu. Malam takbiran sampai dengan sholat Id, di situ wajib bayar zakat. Nah, ulama-ulama membuat wakil, membuat amil yang dari awal Ramadan itu sudah menerima zakat. Waktu diserahin zakatnya ke amil, apakah dia sudah bayar zakat? Belum. Karena ini amil ini adalah wakil. Kapan dia dianggap tunai? Setelah obat amil membagikan kepada si mustahil, baru di situ sudah disebut dengan obat atau levering, penyerahan zakat. Nah, pada saat itu wakil dia, ya, bukan sebagai mustahil. Falau tasaddaqa bi jami'i malihi wa lam yadbi zakatan lam tasqut zakatuhu. Seandainya seseorang itu bersedekah dengan seluruh hartanya, jadi seorang membayar zakat dengan seluruh hartanya, walam yanwi zakata, dan dia tidak niat bayar zakat, tidak niat bayar zakat, lam tasqut zakatuhu, tidak gugur, zakatnya belum dibayar. Kenapa? Karena waktu mengeluarkannya itu tidak niat. Tapi niat itu, niat mengeluarkannya itu tidak usah diucapkan. Ya, Bapak Ibu mau bayar zakat. Ya, ada orang yang memang layak nih, mustahil. Kira-kira itu gini, punya tetangga pulang nangis nih suaminya, istrinya tidak boleh pulang karena uangnya kurang 1 juta. Di rumah sakit bersalin, jadi anaknya sama istrinya ditahan, atau biasanya anaknya yang ditahan, ibunya boleh kurang 1 juta, nangis ya. Kita pengusaha, ya, kita mau bantu gak bisa, udah aja ambil saja zakat kita 1 juta, niatkan bayar zakat. Ini saya, ini buat urusannya. Padahal niat dalam hatinya, saya mendahulukan zakat yang wajib saya keluarkan 1 juta. Orang itu bisa ngatasi, kenapa? Dia mustahil zakat, miskin, tidak mampu. Kitanya sudah mengeluarkan zakat walaupun sepersekian persen. Nanti di masa haul, pada akhir dia wajib bayar zakat, itu dihitung berapa kewajiban dia, 10 juta. Minus 1 juta yang sudah dia keluarkan, maka sisanya dia keluarkan 9 juta. Boleh.
orang lain teratasi karena dia mustahil. Ya, karena dia mustahil, dia berhak menerima. Jadi betapa zakat itu bisa dimainkan sebagai kartu, ya, pengaman sosial. Zakat itu bisa menjadi sebuah kepedulian sosial. Ketika kita bisa memainkan itu, yang penting niat dan dicatat betul-betul sehingga nanti, ya, kita mengeluarkannya itu minus dari yang sudah kita niatkan. Itu diperbolehkan. Wa i'ta malil mustahiqin, dan ia menyerahkannya kepada orang-orang yang berhak. Itu ada 8 orang. Falau a'taha li kafirin aw 'abdin ghairi mukatibin aw, ya, mukaffi bi nafaqati zawjin, ya, aw qaribin aw ghaniyin, ya, apa itu aw ghaniyin, milkan kifayatil umril ghalibi wajada kasaban la'iqan halalan yaqau mawqi'an min hajatihi aw lihashimi aw mutallibi aw mawadihima lam yaqa' aniz zakati. Falau a'taha likafirin, seandainya seseorang mengeluarkan zakatnya kepada orang non-muslim, aw abdin ghairi mukatabin, atau menyerahkan kepada seorang budak tapi dia bukan mukatab. Jadi gini, budak sekarang sudah tidak ada, tetapi hukumnya masih dinyatakan ada. Itu ulama beda pendapat. Apakah diabadikan tentang hukum zakat dan eksistensi zakat itu, maknanya ini histori, kisah masa lalu, atau nanti akan terjadi putaran waktu, terjadi perbudakan lagi sehingga itu diabadikan di dalam Al-Quran. Itu 2 pendapat, 2 versi. Tapi kelompoknya begini, tidak semua budak boleh menerima zakat. Saya ulangi, kalau budak dimiliki oleh seseorang, dia tidak boleh menerima zakat. Dia bukan mustahik zakat. Budak murni 100% bukan mustahik zakat walaupun miskin. Kenapa? Karena dia seperti benda milik orang lain. Yang kedua, ummul walad. Ummul walad itu perempuan yang dijima oleh tuannya dan punya anak. Dia konsekuensinya kalau tuannya meninggal, merdeka seketika itu juga. Dia nggak berhak menerima zakat. Yang berhak menerima zakat itu adalah mukatab. Artinya budak yang diperjanjikan. Kamu saya merdekakan 50% umpamanya. 50%. Yang 50% kamu wajib bayar 50 juta sama saya. Maka dia disuruh kerja. Selesai urusan rumah tangga, dia cari uang di luar, dia dagang, dia kerja, kumpulin uang. Nah, boleh diambil zakat, kasih dia tuh. Uang lagi ada panitia zakat, dia minta zakat, panitia zakat dimintain sehingga dia bayar dirinya, sehingga menjadi merdeka halal. Ya, itu mukatab namanya. Nah, sekarang kembali lagi. Bila seseorang menyerahkan zakatnya kepada orang kafir atau budak yang bukan mukatab, ya, au mukaffi binafaqati zaidin, atau ya kelengkapan dari memberi nafkah dari suami, au qaribin, ya, atau kerabat dekat, ya, au ghaniyin, atau diberikannya bukannya kepada orang miskin tetapi orang yang kaya, au ghaniyin milkin, gitu ya, atau orang yang banyak kepemilikannya, maksudnya banyak punya harta. Kifayatan umril ghalibi, kecukupan daripada
memakmurkan yang secara zalim. Awajada kasban, atau dia memberikan kepada orang yang punya usaha laikon. Kasban laikon, memiliki usaha yang cukup. Jadi dia berikan zakat kepada orang lain yang masih bekerja, yang punya gaji, padahal dia tidak berhak gitu. Halalan, ya, yang layak dan halal. Ya qaulu mauqi'an min hajatihi, yang jatuh daripada hajat kebutuhannya. Ya, tadi pertanyaan belum dijawab. Auli Hashimi, atau zakatnya diberikan kepada Bani Hashim. Bani Hashim itu keturunan Rasulullah dari garis ayah. Au Muttalibi, atau dari Bani Muttalib, ya, keturunan dari garis pamannya. Au mawalihima, atau orang-orang yang pernah membebaskan perbudakan dari Bani Hashim atau Bani Muttalib. Lam yaqa' anil zakati, tidak jadi zakatnya, tidak terjadi zakatnya. Artinya wajib diulang zakatnya. Jadi diulang lagi nih, karena ini pertanyaan masalahnya banyak, jawabannya satu, lam yaqa' anil zakat. Orang bayar zakat sama orang kafir nggak sah. Bayar zakatnya kepada budak yang bukan katab nggak sah. Bayarnya, ya, kepada orang bagian yang dalam wajib dia memberi nafkah. Jadi bayar zakatnya sama istrinya, bayar zakatnya sama anaknya nggak sah. Atau dia bayar zakatnya kepada Bani Hashim, tidak sah. Bayar zakatnya kepada Bani Muttalib, tidak sah. Jadi yang dimaksud dengan mustahik benar-benar pengertian yang diatur di dalam 8 asnaf di dalam Al-Quran. Wahaka al-hisni annahu kana ba'dun nas yakhruju zakatahu salasa marratin. Menghikayatkan Imam Al-Hisni bahwa ada sebagian manusia mengeluarkan zakatnya 3 kali. Wa yaqulu yahtamilu annal ladzi akhadhaha ghairu mustahiqin, bahwa muhtamil dalam pertimbangannya yang mengambilnya itu tidak berhak. Ini bagus kan? Dia udah bayar nih, habis dia bayar, waduh, kok itu ambil juga, kok ini ambil juga, diulang lagi dia bayar zakat. Karena menurut dia ada sebagian yang pada akhirnya dia tahu, wah ini gak berhak. Tapi kenapa saya minta ulang lagi? Sama dia bukannya dibayar yang kekurangannya, diulang lagi semuanya. Jadi dia mengatakan annal ladzi akhadhaha, ya, ghairu mustahiqin, bahwa yang mengambil itu tidak mustahil. Wa man yaqdiru ala hadhihi hukuman, dan orang yang tidak mampu dalam pengertian, ya, uqubat, ya, kesulitan. Fabadir yabna Adam ila takhlisi timmatika bi'ada'i zakati malikika qabla ayyak yabaghtata azabi rabbik. Maka bersegeralah wahai anak Adam untuk memurnikan, ya, mengosongkan tanggung jawabmu di dalam menunaikan zakat milik kita, harta yang kau miliki, qabla ayyak yabaghtata azabi rabbik, sebelum datang sekonyong-konyong siksaan dari Tuhan. Ya, faslun fi shadaqatin tatawwu'i wa dha'an. Nah, maaf nih tadi nanggung. Jadi kalau boring kategorinya bagaimana nih Tuan? Kalau sampai kata dia banyak utang di mana-mana, tapi untuk kemakmuran keluarganya sendiri dia bisa mencukupi. Kira-kira bagaimana Tuan? Ya, gharibin itu maknanya orang yang berhutang.
orang yang punya hutang itu berhak menerima zakat. Ya, ini. Kalau itu pengertiannya tidak diurai, maka kita ini semua berhak menerima zakat. Ada nggak yang nggak punya hutang? Apalagi ibu-ibu, kerudungannya aja belum. Ya, jadi apa yang dimaksud dengan gharimin? Nah, gharimin yang dimaksud di sini, ya ulama mengatakan gharimin orang yang berhutang itu apabila dia hutangnya lahir dari hal yang bersifat primer. Ya, hutang lahir dari kepentingan primer. Buat makan di rumahnya kurang, hutang dia. Ya, buat keperluan anak sekolah, hutang. Untuk bangun rumah belum selesai, hutang. Itulah kebutuhan primer yang dia dikelompokkan. Sakit dia boleh dibayarkan dan dana zakat itu boleh. Tapi kalau hutang pengembangan usaha, Bapak kalau mau tahu tuh utangnya orang-orang kaya, lihat aja angkanya pingsan kita. Dengar angkanya itu pingsan angkanya pengusaha. Enggak ada pengusaha yang tidak hutang karena mengembangkannya itu dengan cara seperti itu. Apakah dia termasuk gharimin? Bukan. Dia tidak termasuk. Jadi yang dimaksud dengan gharimin adalah orang yang satu kebutuhan primer, yang kedua orang liizil Islam wal muslimin, kemudian di luar dugaannya bangkrut ya. Nah, contohnya ini ada madrasah, ada masjid dibangun, ketua panitianya itu dia usaha, dia punya usaha, dia punya pekerjaan bagus, maka tiap bulan dia ambil barang di material, dia utang di bahan material, ya. Nah, itu berjalan setahun, 2 tahun itu berjalan. Kayaknya bapak kuliah waktu gini-gini, kelamaan cukup sekali aja. Kayak stasiun. Dulu waktu lagi ngaji tuh di Himatul Masakin, dulu kan jam ini seperti ini, kalau dulu pakai ada musiknya. Tambah cabut aja baterainya. Jadi jangan ini berlebihan, lebay. Sekalian nyetir. Ya. Ini penting nih. Jadi ini yang bikin siapa? Sama kan sama karpet. Karpet ini kan makruh nih karena ada motif, ada gambar. Yang bikin siapa Pak? Bukan orang Islam. Yang bikin bukan orang Islam. Nah kita jangan terus semuanya telan. Ayo mati satu kali aja udah cukup. Gua lagi ngomong apa tadi? Nah, pengusaha. Dan ini nanggung nih ya bapak-bapak, ya dikit saja waktunya terakhir. Jadi orang yang mengembangkan usaha itu tidak masuk gharimin. Tapi kalau dia punya usaha, dia yang bangun masjid, bangun pesantren, mau apa, dia yang ketua panitia, dia masukin. Bahasa kasarnya dia niat nih, kalau nanti nggak ada orang Islam yang bayar, saya bayar. Karena dia punya usaha. Sakit dia. Bermasalah dia. Usahanya bangkrut tuh. Utang yang dia pakai buat bangun masjid itu bukan buat makan dia. Tapi bangunannya masjid, bangunannya pesantren. Itu utangnya dia boleh dibayar dengan zakat. Itu gharimin makna yang kedua tuh.